Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta. Oke teman-teman, di video kali ini di sini kita akan coba review Poco X3 NFC yang sudah update ke MIUI 13 dan ini adalah tampilan awal setelah update ke MIUI 13 di Poco X3 NFC teman-teman. Nah ya, ini saya aktifin mode fokusnya dan ini untuk tampilan layar utamanya seperti ini. Dan begitu kita masuk ke home screen, dia seperti ini teman-teman ya. Ini tampilan default setelah update ke MIUI 13 Indonesia Poco X3 NFC. Nah, kemudian di sini kalau misalkan teman-teman lihat di bagian telepon dan juga message ataupun pesan SMS, kita coba klik masuk. Nah, bisa teman-teman ya. Di sini bisa. Jadi enggak force close seperti kasus di Poco X3 Pro waktu itu pertama kali update ke MIUI 13 karena versi global Mi, jadi kita harus menggunakan versi SMS dan juga teleponnya dari Google ya. Nah ini enggak, karena ini versi Indonesia jadi bisa teman-teman. Oke, selanjutnya di sini teman-teman yang enggak kalah pentingnya itu adalah di bagian control center. Kita coba lihat dulu di sini teman-teman ya untuk control centernya. Nah, control centernya di sini untuk di MIUI 13 Poco X3 NFC dia sudah otomatis yang terbaru seperti ini, langsung bawaan. Jadi kemungkinan ini untuk di MIUI 13 kali ini sudah stabil karena dulu pas waktu update pertama kali MIUI 13 di Poco X3 NFC, kemudian di Poco F3 itu ininya masih bawaan, masih di MIUI 12.5 teman-teman, belum keubah seperti ini. Sedangkan di Poco X3 NFC ketika update ke MIUI 13 dia langsung berubah seperti ini. Cuman memang di sininya nggak ada kontrol musik, nggak ada Mi Smart Hub seperti itu teman-teman ya di sini. Dan ini bisa kita akali aja, nanti kita coba aktifkan dengan update aplikasi UI sistemnya untuk Poco X3 NFC di MIUI 13 ini teman-teman. Nanti kita akan coba bahas yang paling worth it untuk aplikasi UI sistemnya ya, agar supaya bisa keluar nanti kontrol musiknya dan juga Mi Smart Hub-nya. Selanjutnya di sini kita coba lihat dulu apa sih yang baru di Poco X3 NFC setelah update ke MIUI 13. Kita masuk dulu ke bagian pengaturan, kemudian di sini ke tentang telepon dan ke versi MIUI. Oke, di sini sudah di versi MIUI 13.0.1. Apa yang baru? Kita klik ya sini. Ini banyak teman-teman. Oke, sebentar ini nggak bisa. Nah, ini bisa ya. Kita coba lihat di sini yang pertama apa yang baru ya. 13.0.1 SJG ID XM. Nah, ini ya MIUI 13 ekosistem widget baru dengan dukungan aplikasi baru, wallpaper super kristalisasi, pengoptimalan meningkatkan stabilitas secara keseluruhan, wallpaper kristalisasi. Kemudian fitur lainnya, aplikasi dapat dibuka sebagai jendela mengambang langsung dari bilah sisi. Oke, di sini sudah nampak ya bilah sisinya ataupun sidebarnya sudah nampak. Kemudian ada pengoptimalan dukungan aksesibilitas yang ditingkatkan untuk aplikasi telepon, jam dan cuaca. Pengoptimalan simpul pemetaan pikiran lebih nyaman dan intuitif sekarang katanya. Kemudian untuk MIUI-nya di sini stabil ya. Dengan sistem Android 12. Mantap teman-teman. Ini perlu diingat waktu itu katanya nggak dapat, oh ya, kalau Poco X3 NFC ini nggak dapat MIUI nggak dapat Android 13 ya. Jadi maksimal di Android 12 teman-teman. Dan di sini untuk patch keamanannya sudah di Agustus 2022. Nah, di sini teman-teman ini sidebar udah muncul ya. Ini garis di pinggir sebelah kiri, ini kita tinggal digeser aja. Nah, ini sidebar. Jadi kita bisa munculkan di sini ya untuk folding window-nya. Contoh di sini kita coba aktifin ini. Nah, ini bisa ya seperti ini. Nah, ini sidebar ya. Nanti kita coba cek sidebarnya gimana. Ini lucu pokoknya teman-teman. Di Poco X3 NFC ini MIUI 13-nya ini lucu ya. Nanti kita coba lihat. Oke, seperti itu ya. Kemudian patch keamanan sudah yang terbaru. Kalau kita coba lihat patch keamanan, kita langsung aja masuk ke keseluruhan spesifikasi. Nah, di sini untuk RAM virtualnya dia otomatis enggak hidup, teman-teman. Ya, ini 8 GB ini enggak hidup. Kita coba lihat untuk patch keamanannya di sini, update keamanan Android di 22.08.01. Jadi sudah di bulan Agustus ya. Ini keren banget di bulan Agustus nih. Kemudian untuk versinya ini ya, MIUI 13.0.1 SJG ID XM. Kemudian kita coba lihat di bagian sini teman-teman, di bagian status keamanan untuk Google Play Protect-nya kita coba lihat ya. Ini masih belum terdeteksi teman-teman ya. Nah, kita coba lihat dulu. Masuk ke Google Play Protect. Oke, ini kita perlu gunakan ini ya. Nah, kita masuk dulu ke Google Play Protect teman-teman.
Nah ini sudah dipindai beberapa menit yang lalu katanya. Kita coba lihat dulu, kita back lagi. Ini nggak muncul ya di bawah, harusnya ini muncul. Ini terakhir itu bulan kapan, seperti contoh di sini di Poco F3 saya. Ini kalau misalkan kita coba lihat di status keamanan, dia muncul ya. Ini yang paling baru tuh di 1 Juli ini di Poco F3. Nah ini nggak ada nih di Poco X3 NFC. Mungkin ya nanti kedepannya pasti akan muncul di sini teman-teman ya, seperti itu. Oke, selanjutnya tadi berkaitan dengan sini tentang telepon dan juga penggunaan RAM virtual. Kita coba lihat dulu ke bagian RAM virtual. Kenapa itu nggak muncul ya? Atau mungkin di sini memang nggak aktif untuk RAM virtualnya. Kita coba lihat di sini teman-teman. Nah penambahan memorinya ternyata dia nggak aktif ya. Nah penambahan memorinya dia nggak aktif. Penambahan 3 GB RAM ini nggak aktif. Nanti kita coba aktifkan ya di tes performa. Kita coba aktifkan untuk ininya RAM virtualnya. Di sini kita coba lihat-lihat dulu apa sih yang barunya. Nah selanjutnya di sini tadi yang saya katakan itu seatbarnya lucu. Nah harusnya di sini untuk seatbar itu muncul di bagian fitur spesial. Akan tetapi di sini di fitur spesial dia tidak keluar. Dia cuman ada 2 aja, jendela mengambang dan juga ruang kedua teman-teman. Cuman seperti ini. Harusnya itu ada, seatbar itu memang di fitur spesial harusnya. Nah ini nggak tahu kenapa nih di Poco X3 NFC malah nggak ada ya. Seatbar ataupun bilas sisi harusnya ada di fitur spesial, ini nggak ada. Nah loh, kok nggak ada bang? Bagaimana cara aksesnya? Nah cara aksesnya untuk seatbar ya atau fitur terbaru ini di MIUI 13 di Poco X3 NFC. Sementara ini kita bisa akses melalui aplikasi ini ya MIUI Downloader. Nah kita masuk ke aplikasi MIUI Downloader. Kemudian teman-teman di sini ke hide fitur. Nah, ke hide fitur. Selanjutnya di sini teman-teman cari ke bawah ya, ada seatbar di sini. Cari aja ke bawah ya. Nah, ini ada seatbar. Teman-teman diklik aja, klik. Nah, akan langsung muncul seatbar seperti ini. Kalau ingin coba teman-teman matikan garis yang ini ya. Ini misalkan kita mengganggu, kita matikan. Nah, seperti ini. Jadi caranya di sini teman-teman lewat aplikasi MIUI Downloader ya. Cari bilas sisi. Nah, harusnya kata saya tadi fitur spesial bilas sisi ini itu harusnya ada di ini di menu fitur spesial bilas sisi. Nah, seperti ini ya. Tetapi di Poco X3 NFC di sini anehnya dia masih nggak ada ya. Masih nggak ada di fitur spesial. Seperti itu teman-teman ya. Kayak cuman ada jendela mengambang dan juga ada ruang kedua saja. Itu mungkin ya di sini. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita coba lihat tema. Nah, tema di sini sebetulnya kita coba lihat dulu ya ke bagian pengaturan ataupun sini ke tema, kemudian ke bagian sini ya. Itu yang namanya tadi ada tema wallpaper super kristalisasi. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman lihat di bagian wallpaper ya, ini nggak akan ada wallpaper super, nggak. Itu beda. Jadi maksud dari wallpaper super ini adalah wallpaper bergerak ya. Nah, wallpaper bergerak itu bisa diakses di sini teman-teman ya. Langsung aja ke bagian sini. Nah, di atas nih, ini cari ada ya. Oke. Nah, ini masih belum ada teman-teman. Harusnya ada di sini ya. Oke, harusnya ada. Ini masih belum ada di sini ya. Oke. Kemungkinan ini harus update dulu aplikasi temanya nih. Aplikasi temanya harus update dulu ke versi 13 baru nanti bisa muncul wallpaper kristalisasi. Nah, di sini masih belum ada ya. Tuh. Harusnya ada contoh di sini ya di Poco F3 nih. Kita coba bandingin aja di sini ya MIUI-nya. Nah, ini dia MIUI 13 animasi. Nah, ya ini harusnya ada. Kota ini harusnya ada juga tuh. Tambahannya harusnya ada ini. Nah, seperti ini ya. Ini harusnya ada, ini masih belum ada, teman-teman. Harusnya ada itu. Mungkin di sini tinggal nunggu aja nanti update ya, update secara default otomatis ataupun update secara manual untuk aplikasi temanya. Gitu teman-teman ya. Untuk aplikasi temanya kita coba lihat dulu deh di sini ya, aplikasi temanya. Dia versi berapa sih aplikasi temanya ya? Nah, ini dia ke info aplikasi. Dia masih di versi 2.0.4.18. Nah, nanti ini kita update aja nih aplikasi temanya dengan aplikasi tema terbaru yang sebelumnya sudah saya bahas teman-teman. Pasti nanti akan muncul di sini ya untuk tadi wallpaper super kristalisasinya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kalau misalkan tadi kita mengacu ke apa yang baru di bagian sini tentang telepon ya. Nah, ini masih tersembunyi teman-teman, karena wajar aja sih di sini baru update pertama kali ya.
baru update pertama kali MIUI 13 di Poco X3 NFC. Wallpaper kristalisasi live ini masih belum ada ya, jadi nanti kita harus update dulu aplikasinya. Kemudian untuk fitur ini, aplikasi dapat dibuka sebagai jalan mengambang atau fitur sidebar juga, ini kita harus lewat aplikasi lain, aplikasi pihak ketiga untuk mengaksesnya teman-teman. Seperti itu ya. Ini unik, ini menarik nih di Poco X3 NFC di MIUI 13 Indonesia ini. Selanjutnya di sini yang menariknya sudah menggunakan Android 12. Perlu teman-teman ketahui di sini yang sebelumnya pakai Poco X3 NFC MIUI 12.5 Android 11 itu kalau misalkan ingin coba menggunakan driver game itu sudah bisa kan. Nah, sedangkan di sini sudah menggunakan Android 12, jadi kita tidak bisa teman-teman ya menggunakan driver game. Jadi ada cara yang baru atau cara yang berbeda untuk mengaktifkan driver game. Seperti itu ya. Nah, ini Android 12-nya ya. Oke, seperti ini teman-teman. Sip, Android 12 ya, mantap. Nah, kemudian juga tadi ya MIUI 13 ini sudah MIUI 13. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kita coba lihat di sini ya ke bagian opsi developer. Nah, ini opsi developer sudah menggunakan fitur Android 12 teman-teman. Kita coba lihat di sini ya. Nah, opsi pengembang. Oke, kemudian di sini kita coba lihat di bawah. Tenang aja, di sini untuk debugging nirkabel dia masih ada, jadi masih tetap aman teman-teman, seperti itu ya. Nah, kita coba lihat lagi ke bawah di sini untuk preferensi driver grafis. Nah, di sini sebetulnya sudah saya ubah untuk ke driver game di Android 11 sebelumnya. Di sini dia berubah lagi menjadi default. Jadi kita harus aktifin secara berbeda ya untuk driver gamenya. Saya sudah buat kok tutorialnya teman-teman di channel Wahyu Jack Tutorial untuk di Android 12 cara aktifkan driver grafis sistem ya, driver game. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang paling penting yang sering kita bahas teman-teman adalah aplikasi security atau aplikasi keamanan. Nah, kita coba lihat di sini teman-teman di aplikasi security bawaan dari si Poco X3 NFC ini. Nah, kita coba lihat dulu di sini, masuk ke dalam info aplikasi. Dia menggunakan default, lihat, nonaktifkan default di versi 6.3.0 yang sudah menggunakan Game Turbo 5.0. Oke, di sini sudah menggunakan Game Turbo 5.0 dan sayangnya di sini untuk visual yang ditingkatkan di bagian bilah sisinya dia nggak ada di versi ini. Makanya di sini kita sebaiknya upgrade aja ke versi 7.1.0 untuk di Poco X3 NFC ini teman-teman. Nah, kita coba lihat ya di sini tampilannya sekilas aja. Oke, di game turbonya. Nah, ini seperti ini game space-nya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba masuk, kita coba lihat aja dulu bilah sisinya seperti apa. Nah, ini ya. Nah, gamenya di boss atau sukses ya teman-teman. Oke, langsung aja kita coba lihat. Nah, ini keluar teman-teman, lihat ini tampilannya Game Turbo 5.0 ya, seperti ini. Dan sayangnya di sini lihat ini cuma 2 aja, nggak ada visual yang ditingkatkan, nggak ada lain sebagainya. Jadi diwajibkan di sini kita update untuk aplikasi security-nya biar fitur-fitur yang lainnya terbuka. Kalau voice change bisa teman-teman di sini. Kalau percepat juga bisa ya, seperti ini. Jadi seperti itu teman-teman ya di sini untuk security dan juga game turbonya. Oke ya, nanti kita coba tes di performa aja, di tes performa, tes gamingnya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya di sini kita coba lihat sedikit terkait bagian kamera teman-teman ya. Oke, di sini kita coba lihat di bagian kamera. Oke. Nah, ini dia teman-teman ya. Seperti ini tuh. Ini kameranya udah update juga tentunya teman-teman ya. Kemudian kita coba lihat di bagian fitur lainnya seperti ini ya. Jadi untuk tema dari dokumen dia sudah pindah ke sini ya, ke bawah sini. Nah, di sini kemungkinan bisa nih nanti kita coba install dengan model UI dari Leica teman-teman ya. Kita coba lihat dulu ya di sini. Ini untuk mode Pro juga masih sama stabil seperti ini ya. Cuman kita tinggal aja nanti tes di video khusus terkait uji tes kamera, video dan lain sebagainya. Nah, di sini kita coba lihat dulu aja sekilas dan kita coba lihat dulu versi dari kameranya ini versi berapa teman-teman. Nah, versinya 4.3.0047 dan ini versi defaultnya. Nanti kita bisa update ke versi Leica teman-teman. Nanti kita akan coba ya. Kita akan coba tes di Poco X3 NFC ini apakah bisa atau tidak. Karena sebelumnya di MIUI 12.5 kita coba update atau coba install aplikasi kamera Leica di Poco X3 NFC ini malah force close teman-teman, malah force stop. Nah, itu yang aneh nih. Memang sih
nggak support mungkin ya, karena di sini sudah di MIUI 13. Nanti kita akan coba tes teman-teman ya, seperti itu untuk aplikasi kamera Leica-nya ya. Oke, kurang lebih seperti itu dulu teman-teman ya untuk tampilan pertama update MIUI 13 di Poco X3 NFC ini ya. Oke, seperti itu. Nantikan video selanjutnya saya akan coba tes performa di Poco X3 NFC ini, dari mulai Antutu, kemudian Geekbench, kemudian apalagi CPU throttling bagaimana ya di versi MIUI 13 kali ini di Poco X3 NFC. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya di video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.